Iya, meskipun pemirsa sebenarnya kalau Anda cek lagi bagaimana secara waktu atau timeline pertemuan antara Prabowo dan Ganjar ini bukan kali pertama pastinya. Tahun lalu kalau tidak salah Juni 2022 pernah Gibran menyambangi Prabowo di Hambalang. Bahkan juga di tahun ini 2023 awal kalau tidak salah Juni juga pernah juga bertemu. Tapi dalam rangka Prabowo sebagai Menhan. Tapi kali ini pertemuan yang terjadi Jumat lalu tampaknya berbeda. Apalagi dalam konteks pertemuan tersebut ada beberapa perwakilan relawan Jokowi pemirsa. Tampaknya langsung direspon cepat oleh PDIP. Hari ini Gibran dipanggil ke kantor pusat PDIP. Apakah memang sesuai dengan judul saya bahwa ada kerenggangan atau hubungan yang kemudian semakin terlihat berbeda antara Jokowi dan Mega apabila kemudian kita mengartikan pertemuan Gibran dengan Prabowo atas restu dari Jokowi? Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Bang Kodari sebagai pengamat politik kita sudah hadir. Selamat malam Bang Kodari. Selamat malam. Ya, pakai jaket di dalamnya merah tapi bukan merahnya PDIP ya, ini merah marun kecoklatan. Saya langsung saja akan sapa narasumber saya selanjutnya di sini Bang Ferry mewakili Gerindra. Selamat malam Bang Ferry Jilentono. Selamat malam Mbak Caca. Baik. Pada Arti. Baik. Bang Ferry. Bang Ferry, boleh dong diberikan tanggapan dalam pertemuan antara Gibran dan Sekjen Hasto Kristianto. Sedikit disinggung, mungkin kata perkatanya saya tidak bisa mirip ya, tapi seakan-akan bahwa Gibran ini sosok yang memang sangat seksi untuk didekati, ibaratnya gula yang manis. Nah, kalau begini bisa jadi anggapannya bahwa wah, apakah jangan-jangan Pak Prabowo yang bermanuver sengaja mendekati Gibran untuk mencari simpati, dukungan dari lawan Jokowi, seperti apa? Ya, seperti kita ketahui Pak Prabowo Subianto memang memiliki kedekatan hubungan dengan Pak Jokowi secara khusus, baik dalam kapasitas sebagai menterinya Pak Jokowi, tetapi juga secara pribadi memang sudah kenal lama dengan Pak Jokowi karena ada hubungan Pak Jokowi dengan Partai Gerindra waktu pilkada di Jakarta. Tetapi di luar itu Pak Prabowo selalu senantiasa setiap kali Lebaran, apalagi dalam acara-acara yang besar, terutama Idul Fitri seperti kemarin, beliau Pak Prabowo selalu memprioritaskan datang bersama putranya Mas Didit, datang menemui keluarga Pak Jokowi di Solo dan silaturahim dengan keluarga Pak Jokowi, keluarga besar Pak Jokowi di Solo. Jadi hubungannya memang sangat dekat, dan pada konteks pertemuan kemarin yang terakhir itu ada pertemuan ketika Pak Prabowo sedang berada di Surakarta, ditemui oleh Mas Gibran, baik dalam kapasitasnya sebagai wali kota menemui Menteri Pertahanan, ataupun mungkin karena memang Mas Gibran merasa memiliki kedekatan dengan Pak Prabowo. Jadi pertemuan tersebut dilaksanakan di tempat yang sangat informal. Ada teman-teman dari pengurus Gerindra juga di kota Solo yang ikut mendampingi Pak Prabowo pada saat itu. Tapi kemudian kebetulan juga ada relawannya Mas Gibran yang berada di tempat itu juga, dan ya Mas Gibran tentu ingin memperkenalkan sekedar untuk karena ada tamu kehormatan, Mas Gibran memberikan penghormatan kepada tamunya dan memperkenalkan kepada relawan-relawannya juga di pada acara di situ gitu. Jadi sebenarnya ini merupakan satu pertemuan yang biasa dilaksanakan oleh Pak Prabowo, manakala Pak Prabowo merasa dekat dan kelihatan suasananya yang sangat hangat, akrab gitu. Dan tentu Pak Prabowo ada saat ketika ditanya doorstop ketika mau meninggalkan tempat, kan Pak Prabowo mengatakan bahwa ini bukan ngomong politik, jadi saya tidak mau menyampaikan gitu. Jadi ini murni pertemuan silaturahim biasa. Pak Prabowo berikan penghormatan kepada Pak Jokowi dan termasuk keluarganya, dan ini selalu Pak Prabowo memberikan contoh kepada kita di Partai Gerindra, di kami biasa gitu untuk menghormati keluarga orang-orang yang perlu kita hormati gitu. Iya. Jadi tapi kalau mengenai ini Mbak Caca, ini kan problem
internalnya PDI Perjuangan gitu. Jadi ya saya nggak tahu kenapa sensitif ya soal seperti ini. Ya, oke. Nah, mungkin Bang Kodari boleh tanggapi, apakah PDIP terlalu sensitif, ataukah mungkin memang benar karena Gibran ibaratnya gula di kubur semut, atau mungkin Bang Ferry mengatakan, ya ini silaturahmi biasa, memang dekat juga dengan Pak Jokowi, dekat juga dengan Gibran, bagaimana? Saya kira kan memang Pak Jokowi ini menjadi magnet politik Indonesia ya. Sesungguhnya menurut saya magnet politik Indonesia yang paling besar itu pada hari ini adalah Pak Jokowi. Pertama dia presiden, yang kedua tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi kan sangat tinggi ya, 82%. Terakhir ada survei dari Lembaga Survei Indonesia. Jadi memang kemana Pak Jokowi itu batuk lah istilahnya atau kasih kode, ada kemungkinan suara itu akan bisa lari kepada figur tersebut. Nah dalam konteks itu tentunya PDI Perjuangan ingin agar aura tadi ya, magnet tadi itu sepenuhnya lari kepada Ganjar Pranowo sebagai calon presiden resmi dari PDI Perjuangan. Walaupun memang kalau diruntut ke belakang, saya melihat Pak Jokowi ini kan berpikir tentang dua orang sebagai katakanlah suksesornya di 2024 yang akan datang. Satu Ganjar Pranowo, dua Prabowo Subianto, begitu. Nah mungkin cara pandang seperti ini yang berbeda antara PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi. Menurut saya Pak Jokowi menampilkan Ganjar atau mendukung Ganjar, ya menghadirkan Ganjar, kalau beliau misalnya kunjungan atau kasih kode-kode rambutnya putih segala macam, itu karena satu ya bahwa Mas Ganjar adalah bagian dari PDI Perjuangan seperti Pak Jokowi sendiri. Tetapi Pak Jokowi saya lihat juga kasih kode juga buat Pak Prabowo, misalnya keningnya berkerut begitu, atau ya simbol-simbol yang lain, misalnya Lebaran menteri yang lain nggak hadir, nggak ada audiensi, tapi nggak ada hal biasa, tetapi ternyata kan Pak Prabowo diterima begitu. Nah alasan kenapa dua bisa macam-macam. Pertama misalnya ya strategi pemenangan barangkali, bahwa ya untuk bisa memastikan keberlanjutan dua ketimbang satu lebih baik misalnya begitu. Atau barangkali melihat Pak Prabowo juga punya potensi kepemimpinan yang tidak kalah dibandingkan dengan Mas Ganjar begitu. Pokoknya alasannya macam-macam, tetapi basicnya adalah bahwa menurut saya Pak Jokowi itu ketika bicara calon presiden 2024 itu punya dua nama lah yang dilihat dari pola selama ini diberikan endorsement. Satu Ganjar, satu Pak Prabowo. Dan saya melihat dinamika kemarin itu termasuk kedatangan Pak Prabowo ke Solo, lalu ada relawan, bagian dari dinamika itu ya. Dan ya kalau kemudian PDI Perjuangan dalam tanda kutip gerah dengan itu, saya kira ya wajar kan, karena pengennya auranya, suaranya, magnetnya Pak Jokowi ini betul-betul 100% kepada Ganjar, tapi dalam situasi yang ada kok juga kemudian ada Prabowo begitu. Apalagi memang selama ini sudah ada indikator ya, sudah ada tanda-tanda bahwa sinyal dari Pak Jokowi ini memang berpengaruh terhadap para calon presiden. Kita lihat misalnya dari breakdown tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi itu memang mayoritas hari ini masih kepada Mas Ganjar, tetapi porsi yang ke Pak Prabowo juga besar sekali gitu loh. Dan kita lihat tren kenaikan suara Pak Prabowo ini boleh dibilang semenjak Pak Prabowo itu sering diajak oleh Pak Jokowi. Jadi ketika Pak Jokowi ajak Pak Prabowo kemana-mana, ke Madura, ke Jawa Timur, ke berbagai tempat Indonesia begitu, itu kemudian ada asosiasi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi gitu loh. Jadi saya melihatnya memang bahwa Pak Prabowo ini mencari aura dari Pak Jokowi juga gitu dalam konteks pertarungan 2024. Oke, nanti mungkin itu yang akan saya tanyakan kepada Bang Ferry, apakah memang benar Pak Prabowo masih mencari sosok aura bahkan juga dukungan dari Pak Jokowi agar bisa memenangi Pilpres 2024. Nggak pede Kak Pak Prabowo tanpa dukungan dari relawan dari Joko Widodo? Nanti saya tanyakan kepada Bang Ferry usai jeda berikut.